Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Wahimatun Naim, NIM 18040564085 akan sedikit menjelaskan tentang analisis dampak pergantian kekuasaan terhadap kurikulum dalam arena pendidikan dan keterkaitannya dengan konsep ranah Pierre Bourdieu. Pembahasan pertama yaitu mengulas sedikit tentang konsep ranah Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu merupakan salah satu tokoh yang termasuk ke dalam postmodernisme. Pemikiran Bourdieu ini sangat dipengaruhi oleh adanya pertentangan antara strukturalisme dan eksistensialisme. Adanya pertentangan tersebut membuat Bourdieu menghasilkan teori tentang struktural konstruktif atau disebut dengan teori praktik sosial. Teori praktik sosial ini memiliki beberapa konsep yang mempengaruhinya, yaitu habitus, ranah atau medan atau arena, kekerasan simbolik, modal, dan strategi. Menurut Bourdieu, ranah didefinisikan sebagai jaringan atau hubungan objektif dari berbagai posisi. Posisi tersebut didefinisikan secara objektif mengenai keberadaan dan determinasi yang ditempati agen dan lembaga, di mana agen dan lembaga yang memiliki kekuasaan berupa modal akan berkesempatan mengakses suatu ranah. Ranah juga dapat didefinisikan sebagai ruang sosial tertentu yang digunakan agen atau aktor sosial untuk bersaing. Agen dan aktor di sini bersaing demi mendapatkan berbagai sumber kekuatan simbolis. Persaingan tersebut berlangsung secara terus-menerus dengan tujuan memperoleh sumber yang lebih banyak, karena hal itulah yang membedakan mereka dengan agen lainnya dalam struktur sosial. Ranah merupakan kekuatan yang bersifat otonom di mana terjadi perjuangan posisi-posisi di dalamnya. Walaupun ranah cenderung bersifat otonom, namun dalam strukturnya selalu ditentukan oleh relasi-relasi antara posisi-posisi yang ditempati para agen dalam ranah tersebut. Sedangkan adanya perubahan posisi-posisi akan mempengaruhi perubahan pada struktur ranah. Posisi-posisi tersebut diperjuangkan demi memperoleh kekuatan simbolis yang akan menentukan keberhasilan mereka di masa depan. Selanjutnya yaitu mengenai kasus pergantian kurikulum pada ranah pendidikan. Indonesia merupakan negara yang memiliki sistem pendidikan yang selalu berubah-ubah. Sampai saat ini Indonesia masih belum memiliki tumpuan dalam sistem pendidikan. Hal tersebut mengakibatkan perubahan pada sistem pendidikan yang berlaku. Perubahan tersebut khususnya dilatar belakangi oleh perubahan pemerintahan, yaitu perubahan Menteri Pendidikan. Setiap adanya pergantian Menteri Pendidikan memungkinkan sistem pendidikan yang ada di Indonesia juga ikut mengalami perubahan. Misalnya yang sudah terjadi akhir-akhir ini, yaitu dibentuknya kementerian baru dalam pemerintahan di Indonesia. Pembentukan kementerian tersebut salah satunya yaitu Kementerian Pendidikan, di mana hal tersebut sangat menentukan sistem pendidikan. Sistem pendidikan di sini yaitu berupa kurikulum yang dibentuk dan diberlakukan pada lembaga pendidikan. Pergantian kurikulum yang akhir-akhir ini dibicarakan yaitu pergantian kurikulum 2013 menjadi kurikulum Merdeka Belajar. Kurikulum Merdeka Belajar ini direncanakan akan diterapkan pada sistem pendidikan di Indonesia pada tahun 2021. Kurikulum tersebut diajukan oleh Kementerian Pendidikan terbaru yang dipimpin oleh Bapak Nadiem Makarim. Berdasarkan penjelasan di atas, saya mengambil kasus pergantian kurikulum 2013 menjadi kurikulum Merdeka Belajar dengan harapan kasus ini dapat dianalisis menggunakan teori ranah Pierre Bourdieu. Pergantian kurikulum yang terjadi akhir-akhir ini sangat dipengaruhi oleh pergantian Menteri Pendidikan. Pergantian Menteri Pendidikan akan memberikannya modal yang akan digunakan untuk mengakses suatu ranah yaitu pendidikan. Ranah pendidikan ini digunakan seorang aktor atau menteri pendidikan untuk memperjuangkan posisi-posisi yang akan mereka tempati. Salah satu bentuk perjuangan posisi yang dilakukan dalam ranah pendidikan yaitu dengan melakukan pergantian kurikulum.
Pada umumnya, pergantian tersebut memiliki tujuan untuk memajukan pendidikan yang ada. Namun, jika dikaitkan dengan teori ranah, pergantian tersebut dilakukan untuk mendapat sumber kekuatan simbolis. Kekuatan simbolis inilah yang digunakan seorang aktor atau menteri pendidikan dalam menentukan keberhasilan mereka di masa depan. Pergantian kurikulum ini salah satunya juga dilatar belakangi oleh persaingan. Persaingan yang terjadi pada ranah ini yaitu terjadi pada kementerian baru dengan kementerian sebelumnya. Persaingan tersebut dilakukan oleh kementerian baru untuk menunjukkan kekuatan serta mendapat kekuatan pada ranah pendidikan. Hal tersebut dilakukan dengan cara mengubah sistem kurikulum yang menurutnya lebih cocok diterapkan di Indonesia. Ketika hasil dari penerapan tersebut bertambah positif, maka pihak yang berkontribusi akan mendapat modal simbolis untuk kedepannya. Kesimpulannya, pergantian kurikulum 2013 menjadi kurikulum Merdeka Belajar ini diharapkan Menteri Pendidikan dapat memberikan mereka kekuatan simbolis dalam ranah pendidikan sehingga di masa depan keberhasilan mereka akan diakui. Sekian sedikit penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.